Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu ba'da salat subuh ini kita bisa ta'lim bersama-sama. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari ini yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Kalau disebut dengan istilah Sayyidul Ayyam, berarti ini adalah hari istimewa, puncak dari semua hari dalam satu pekan. Ini bagi kita sebagai seorang muslim. Kebetulan hari ini juga disebut sebagai hari Jumat Agung. Kalau saya sebut begini kira-kira tahu maksudnya. Jadi kalau hari kemarin, hari Kamis disebut sebagai hari Kamis Putih. Sekarang disebut sebagai hari Jumat Agung. Besok hari Ahad mereka sebut sebagai hari Minggu, diambil dari bahasa Portugal, bahasa Spanyol, dari kata domingo. Apa arti domingo? Harinya Tuhan. Itu arti harfiahnya. Kita kemudian menyebut dengan istilah hari Minggu. Tapi bagi yang muslim sebaiknya menggunakan istilah hari Ahad. Kenapa disebut Domingo atau hari Minggu? Karena ini berkaitan dengan peristiwa yang disebut hari, nggak paham sampean. Hari Paskah. Ini kenapa saya harus bicara seperti ini? Supaya kita tahu sesuatu yang kita ketahui bukan berarti harus kita imani, tapi yang jelas supaya kita bisa saling memahami, supaya tidak salah paham. Biasanya salah paham itu terjadi karena kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, berarti saling memahami dan bisa saling toleransi, tidak saling mengganggu dan tidak saling ribut satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya bacakan ayat yang termaktub di dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-46. Silakan yang bawa mushaf bisa dibuka, yang bawa HP bisa dibuka ayatnya, surah Ali Imran, insya Allah ayat yang ke-6. Di ayat itu disebutkan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Yang secara harfiah ayat itu memberikan makna kepada kita, dia berkata-kata pada waktu dalam buayan, maksudnya pada waktu bayi, dan sekaligus dia juga berkata-kata pada waktu dia dewasa. Wa minas shalihin, dan dia salah satu di antara hamba-hamba yang salih.
Ini ayat sebetulnya maknanya sederhana, tapi di sini ada kaitan antara kata Mahdi wa kahla. Fil Mahdi wa kahla. Kalau kita semua paham mengenai ayat ini, kita tidak menemukan data apapun bahwa yang dimaksud fil Mahdi itu waktu bayi. Dia berkata-kata, bercakap-cakap pada saat waktu bayi. Ini peristiwa biasa atau peristiwa luar biasa? Luar biasa. Ini pasti ada kaitan sesuatu yang sifatnya extraordinary. Sesuatu yang sifatnya di luar kebiasaan. Itulah sebabnya Allah sampaikan melalui ayat ini, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan dia telah berbicara, dia telah berkata-kata, dia bisa berbicara pada waktu bayi, wa kahla, dan sekaligus dia bisa bicara pada waktu dewasa. Pertanyaannya sekarang, kalau dia bisa bicara pada waktu bayi itu sesuatu yang extraordinary, yang di luar kebiasaan, berarti ini sesuatu yang mukjizat. Kalau begitu, ketika dia bisa bicara pada waktu dewasa, ini sesuatu yang biasa atau di luar kebiasaan? Ini isyarat sebetulnya. Isyarat dalam hal apa? Kalau Allah mengizinkan hambanya ini bisa bicara pada waktu bayi, berarti dia juga bisa bicara pada waktu dia dewasa. Maksudnya apa? Berarti ini bukan pada saat dewasa seperti kita. Kalau dewasa seperti kita, ini bukan sesuatu yang extraordinary. Anak TK pun tahu orang dewasa pasti bisa bicara. Tapi di sini kaitannya, dia bisa bicara pada waktu dewasa. Ini maksudnya isyarat bahwa dia akan datang di masa yang akan datang. Tahu maksudnya? Sampean terlalu serius. Kalau kita lihat hadis-hadis, seorang nabi yang bernama Isa Al-Masih ini adalah sosok yang sangat kontroversi. Tahu yang dimaksud kontroversi? Lahirnya kontroversi, pada waktu dia dewasa juga kontroversi. Itulah sebabnya diabadikan dalam Quran. Bahkan ibunya pun diabadikan namanya dalam Al-Quranul Karim. Berarti kalau kita baca semua kitab tafsir, generasi terdahulu sampai generasi yang sekarang, ketika membahas ayat 46 dari surah Ali Imran, tidak ada perselisihan bahwa ayat itu secara harfiah berbicara mengenai hal yang sifatnya extraordinary, sesuatu yang sangat luar biasa, atau bahasa kita mukjizat. Jadi kalau dia bisa bicara pada waktu bayi, itu mukjizat. Dia bicara pada waktu dewasa, itu mukjizat. Tapi maksudnya bukan seperti kita, tapi pada saat dia datang kembali, itu yang sedang dibicarakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, berkaitan dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran, ini saya bawakan kitab tafsir yang paling tua. Kita biasanya kalau ngaji, itu yang dibaca adalah kitab tafsir Ibnu Katsir atau kitab tafsir Jalalain. Itu kitab tafsir yang ditulis pada masa belakangan. Kalau kita baca kitab tafsir At-Tabari, itu beliau wafat tahun 310 Hijri. Sedangkan kitab tafsir sebelum beliau, yang paling tua, generasi yang paling senior, saya sebut dengan istilah paling senior, adalah kitab tafsir ini. Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Namanya kitab tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Beliau wafat tahun 150
Hijri. Al-Mutawaffa 150 Hijri. Ini generasi yang paling senior. Saya baca kitab tafsir ini, dan para ustadz pasti juga baca kitab tafsir ini. Tapi kadang-kadang kurang jeli. Kenapa? Karena kitab tafsir ini satu-satunya kitab tafsir generasi awal yang menyebutkan secara langsung siapa tokoh yang menggantikan Isa Al-Masih pada saat di mana? Di rumah. Bukan di mana? Di tiang salib. Saudara kita kaum Kristiani tentu ada sesuatu yang sama seperti yang dimaksudkan dalam Quran. Maksudnya ada seseorang yang disalibkan. Sama. Ada seseorang. Seseorang itu siapa? Itu yang diperselisihkan. Jadi samanya di mana? Samanya ada seseorang yang disalibkan. Bedanya apa? Mengenai figur yang disalibkan. Itu bedanya. Jadi sesuatu yang sama, jangan dibuat beda. Sesuatu yang beda, jangan dibuat sama. Biarkan yang sama tetap sama, biarkan yang beda tetap beda. Dari sinilah kita bisa paham. Di ayat 154, tolong dicek. Surah dari An-Nisa. Itu ayatnya berbunyi begini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan menurut ucapan mereka, wa qaulihim, dan menurut ucapan mereka, ini berarti bukan ucapan personal. Ini bukan keyakinan personal. Ini ucapan kolektif. Ini berarti keyakinan kolektif. Kalau keyakinan kolektif, itu berarti satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Dan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi. Wa qaulihim, dan menurut ucapan mereka, keyakinan mereka, perkataan mereka, inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh. Membunuh siapa? Al-Masiha, sang Al-Masih, Isa bin Maryam. Namanya Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Siapa yang dimaksud? Dan menurut perkataan mereka, mereka ini siapa? Yang sekarang lagi rame itu, siapa itu? Bani Israel. Jadi Bani Israel itu punya keyakinan bahwa mereka membunuh Isa putra Maryam, yang menurut mereka disebut sebagai Al-Masih palsu. Menurut mereka. Ini bahasa satir sebetulnya yang dimaksudkan Quran ini. Tahu bahasa satir? Sindiran. Jadi bukan berarti mereka mengakui itu sebagai Al-Masih. Bukan. Tapi Al-Masih palsu. Mereka punya keyakinan akan muncul Al-Masih seperti yang mereka bayangkan. Tapi bukan Al-Masih itu. Isa putra Maryam menurut mereka bukan Al-Masih yang benar. Tapi Al-Masih KW. Bukan Ori. Menurut Bani Israel sekarang. Dan sekaligus Bani Israel berkata, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kemudian disebut ada ungkapan Rasulullah yang mengaku sebagai Rasul Allah. Pertanyaannya, apakah mereka juga mengakui bahwa Isa putra Maryam itu Rasul Allah? Enggak, ini juga bahasa satir. Itulah sebabnya dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibkannya. Jadi keyakinan Bani Israel itu, mereka telah membunuh Al-Masih palsu itu,
Mereka telah membunuh Rasul yang palsu itu dengan keyakinan seyakin-yakinnya. Dan itu termaktub dalam kitab Talmud sampai hari ini. Saya di rumah ada kitab Talmud, dan disebutkan bagaimana mereka ini memperingatkan sang tokoh ini, diperingatkan secara 40 hari, tapi tidak ada seorang pun yang membelanya, maka dia disalibkan pada hari Paskah. Nah, Paskah itu hari Ahad, yang mereka sebut dengan istilah Domingo. Nah, menariknya di kitab tafsir ini, itu disebutkan satu tokoh. Cuma teksnya berbunyi begini. Wa kana Allahu azza wa jalla qad ja'alahu ala surati Isa wa qataluh. Teksnya disebutkan begini. Wa kana Allahu azza wa jalla qad ja'alahu ala surati Isa wa qataluh. Tahu maksudnya? Dan Allah telah menjadikan dia persis seperti rupanya Isa, faqataluh, dan mereka membunuhnya. Berarti yang dibunuh ini siapa? Isa atau bukan? Bukan. Tapi orang yang diserupakan dengan Isa. Ini adalah pernyataan dari Muqatil ibn Sulaiman. Memang di sini beliau tidak menyebutkan riwayat hadis, tidak. Saya sudah cek semua apa yang beliau sampaikan di sini, tidak mengutip hadis satupun. Maksudnya tidak mengutip hadis itu an siapa, an siapa, an siapa. Biasanya kalau hadis itu kan bunyinya begini. Qala, misalnya Abu Hurairah, ya, an Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan? Biasanya minimal begitu. Atau dari si A, dari si B, dari sahabat siapa, dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya begitu. Itu hadis. Tapi di sini tidak ada satu hadis pun. Dia langsung memberikan komentar. Ya, memberikan komentar. Nah, saya kemudian tambahkan di sini. Di sini dikatakan falamma akhadahu al-yahud liyaqtuluh, maka tatkala orang Yahudi itu mengambil dia, liyaqtuluh, untuk membunuhnya, qala lil yahud, orang itu berkata kepada kaum Yahudi itu. Tahu maksudnya ya? Saya ulangi lagi. Falamma akhadahu al-yahud liyaqtuluh, maka tatkala orang Yahudi itu mengambilnya untuk membunuh dia, qala lil yahud, orang itu berkata kepada orang-orang Yahudi, lastu bi Isa, aku ini bukan Isa, ana fulan, aku ini fulan. Maka Muqatil bin Sulaiman berkata, wa ismuhu Yahuda fakaddabuhu, maka namanya itu disebut Yahuda. Siapa itu Yahuda? Yahuda di sini itu bahasa Arab, tapi ini yang dimaksud bukan orang Arab, tapi cara pelafalan versi Arab. Siapakah Yahuda di sini? Kalau bahasa kita di Indonesia disebutnya Yudas. Kalau bahasa Arabnya disebut Yahuda. Kalau bahasa kita menyebut Yudas. Jadi pertanyaannya begini. Ini agak serius ya. Pernahkah Nabi menjelaskan di dalam hadisnya bahwa yang telah dibunuh itu adalah namanya Yudas? Tidak ada. Tuh serius saya ngomong begini. Nanti coba tanya pada ustadz yang lain. Apakah ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa yang telah digantungkan di kayu salib itu namanya Yudas? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba tanyakan itu.
nanti pasti jawabannya seragam seperti yang saya maksud. Tidak ada satupun hadis. Ini serius loh. Kalau tidak ada satupun hadis, lalu dari mana beliau tahu bahwa yang dimaksud ini adalah Yudas? Padahal Nabi tidak menjelaskannya. Ini agak kritis ini. Dan ini penting. Supaya kita gampang. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang salah loh ya. Kita berpikir agak kritis. Nabi sendiri tidak menyebutkan nama. Tapi hanya menyebutkan subbihalahum. Ada seseorang yang telah diserupakan oleh beliau. Sekali lagi, tidak ada satupun hadis. Tapi masalahnya, kenapa Muqatil ibn Sulaiman kok tahu bahwa ini yang dimaksud adalah Yudas? Dari mana beliau mengutip itu? Sumbernya dari mana? Nah, sekarang, kalau hadis tidak menyebutkan, sedangkan kitab-kitab tafsir ini yang paling tua, lalu sumbernya apa kalau begitu? Kira-kira kalau saya berkata begini, kira-kira jawabannya apa? Hah? Loh, sampean bingung. Nah, begini, ini alurnya begini ya. Kalau kita tahu yang namanya Injil Barnabas, itu adalah salah satu Injil di antara Injil-Injil yang lain. Kalau yang di sekitar kita sekarang ini, ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ini yang diakui sah dalam kitab suci yang sekarang. Sebelum ini disahkan, sebetulnya masih ada Injil-Injil yang lain. Ada Injil Maria, ya, ada Injil Bartolomeus, ada Injil Yakobus, termasuk juga ada Injil Barnabas. Nah, sekarang saya ambil contoh dua. Di dalam Injil Yakobus itu disebutkan nama bapaknya sekaligus nama ibunya Sayyidah Maryam. Nama ibunya Sayyidah Maryam disebut Sayyidah Hannah atau disebut Santa Ana. Sedangkan dalam Injil Yakobus versi bahasa Aram atau Suryani, nama bapaknya Sayyidah Maryam itu disebut sebagai Imram atau Amram. Kalau dalam Quran disebut Imran. Saudara kita kaum Katolik di sini di Indonesia kebanyakan menyebut nama ibunya dengan sebutan Santa Ana, ibunya disebut Santo Yoachim, nama lain dari Amram. Ya, pertanyaannya, apakah nama-nama itu, kedua nama orang tua Sayyidah Maryam disebutkan dalam Injil yang 4 sekarang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Jawabannya tidak ada. Adanya di mana? Adanya di dalam Injil Yakobus. Cuma masalahnya, Injil Yakobus tidak dimasukkan dalam Injil yang 4. Tapi dimasukkan kategori Injil apokrif. Apa itu Injil apokrif? Injil yang tidak boleh dibaca oleh sebagian besar umat. Apokrif itu yang disembunyikan secara harfiah. Oke, paham di sini alurnya ya? Injil yang lain yang disebut Injil Barnabas itu menyebutkan nama Yudas. Yang disalibkan itu Yudas. Dan kita tidak menemukan data lain selain Injil Barnabas yang menyebutkan nama Yudas itu. Kalau begitu, Injil Barnabas itu ditulis tahun berapa? Kalau yang versi abad ke-16 itu memang bahasanya bahasa Spanyol dan bahasa Italia. Biasanya orang berkata, Injil Barnabas itu Injil palsu. Karena ditulis abad ke-16. Kalau abad ke-16, Islam sudah datang atau belum? Sudah. Kalau Islam sudah datang, dan Injil Barnabas abad 16,
berarti ini Injil yang muncul pada masa Islam atau sebelum Islam? Nah, setelah Islam. Pertanyaannya, kalau itu Injil Barnabas muncul setelah era Islam, tetapi anehnya penyebutan nama Injil Barnabas itu sudah ditulis pada abad keempat. Abad keempat, itu Islam sudah datang atau belum? Belum. Dan salah satu Injil yang dilarang untuk dibaca adalah Injil Barnabas. Kalau Islam, Nabi kita lahir tahun 571, berarti itu abad ke-6. Antara abad ke-4 dengan abad ke-6 selisih 2 abad, alias 200 tahun. Tapi Injil Barnabas sudah disebutkan dilarang dibaca oleh siapa? Paus Gelasius melalui dekret yang disebut Decretum Gelasianum abad ke-4. Berarti kesimpulannya bisa dipastikan, ini yang bernama Muqatil ibn Sulaiman telah membaca Injil Barnabas itu. Tidak mungkin Muqatil bin Sulaiman mengutip Injil Barnabas abad 16. Tahu maksudnya ya? Pasti dia mengutip Injil Barnabas era sebelum beliau. Era sebelum beliau bahasa apa? Memang tidak ada penjelasan. Tetapi itu pasti bahasa yang lebih tua dibanding bahasa Spanyol maupun dalam bahasa Italia. Menariknya, Paus Gelasius melarang pembacaan Injil Barnabas itu di Vatikan. Dan Injil Barnabas abad 16 yang versi terjemahan bahasa Spanyol juga ditemukan di Vatikan. Berarti di Vatikan itulah gudangnya teks itu sendiri. Cuma sekarang belum dibuka di ruang publik. Karena ini sesuatu yang sangat fundamental. Bayangkan, kalau Quran mengatakan itu bukan Nabi Isa, kira-kira keyakinan ini menjadi berbahaya atau tidak? Pasti lebih berbahaya. Jadi isyaratnya kalau begitu, Nabi Isa itu masih selamat sampai hari ini. Selamat. Pertanyaannya sederhana. Kenapa selamat? Bukankah nabi-nabi yang lain itu terbunuh semua? Siapa yang membunuh? Bani Israel. Bani Israel punya keterampilan yang sangat istimewa. Keterampilannya apa? Membunuh para nabi. Saya katakan begini supaya kita paham bahwa hampir bisa dipastikan 25 nabi itu sebagian besar itu dari kalangan Bani Israel. Membunuh para nabi itu pekerjaan istimewa. Sebelum Nabi Isa diutus Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diberikan tanda. Dia sudah tua, istrinya pun mandul. Pada masa yang sangat tua baru Allah izinkan dia punya putra. Seharusnya Bani Israel paham, sangat paham seharusnya. Ini sesuatu yang paling istimewa. Karena seperti ini tidak semua orang bisa. Tapi justru Bani Israel membunuh Nabi Zakaria dengan cara apa? Digergaji. Diutus Nabi baru. Yang Allah berikan tanda yang lebih besar. Tandanya apa? Tandanya adalah dia dilahirkan dari seorang yang sangat-sangat tua. Tapi Bani Israel mengakui dia sebagai nabi atau mendustakannya? Mendustakannya. Dengan cara apa? Digorok lehernya. Apakah Allah membenci mereka? Enggak. Allah masih memberikan peluang Rahman Rahimnya. Diberikan tanda yang lebih spektakuler lagi, tanda yang lebih besar. Tandanya apa? Seorang wanita muda yang belum pernah menikah. Ini kebalikan dari Zakaria. Lahir seorang nabi baru. Siapa namanya? Isa Al-Masih. Ini tanda yang paling top, markotop kalau bahasa kita sekarang. Seharusnya Bani Israel itu paham mengenai rancangan seperti ini. Tapi pada akhirnya mereka mau membunuhnya atau tidak? Membunuhnya juga. Allah kalau sudah bicara kayak begini, namanya ujian. Ujian itu bertahap, bertingkat. Dikasih ini, ada tanda lebih besar lagi.
tanda lebih besar lagi. Terus sampai kalau sudah puncak, Allah sudah nggak bisa toleransi lagi. Kalau mau bunuh, ini Nabi seharusnya bisa dibunuh. Tapi Allah jaga itu supaya apa? Menjadi saksi di masa depan. Itulah sebabnya ayat Quran mengatakan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Karena nanti dia akan bicara pada saat dia dewasa nanti, yang datang untuk yang kedua kali untuk menghakimi Bani Israel itu sendiri. Ini cara Allah. Nah, itulah sebabnya Allah berkata kepada kita melalui Al-Quran ini, ada Nabi yang diselamatkan dan nanti dia datang kembali untuk menyelamatkan manusia ini dari kedurjanaan Bani Israel. Dan itulah Isa putra Maryam, dan lahir dari seorang wanita tanpa sentuhan laki-laki. Ringkasnya, apa yang ditulis oleh Muqatil ibn Sulaiman itu menjadi bukti bahwa Injil Barnabas itu betul-betul ori. Sekarang sudah ada versi terjemahan Indonesianya. Cuma sampean sudah punya belum? Hah? Belum. Kalau saya masih ada, versi Indonesia ada, versi Arab ada, versi bahasa Spanyol ada, versi bahasa Latin ada. Saya banding-bandingkan semua. Itu supaya apa? Cari apa sebetulnya kata-kata kunci yang termaktub di situ. Tapi minimal kalau panjenengan bahasa Indonesia sudah cukup. Dan memang betul, di dalam Injil Barnabas itu ada 3 poin penting sebetulnya. Ini yang kemungkinan besar kenapa sampai dilarang. 1, yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Kalau dalam kitab Muqatil ibn Sulaiman disebutkan wa ismuhu Yahuda. Yang kedua, yang disembelih itu bukan Ishak, tapi Ismail. Dan yang ketiga ini lebih spektakuler. Disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang akan lahir sebagai janji Nabi Isa alaihissalam dalam Injil Barnabas. 3 poin penting. Itulah sebabnya kenapa ini dilarang. Siapa yang melarang? Paus Gelasius. Tahun berapa? Tahun 349. Berarti abad ke-4. Dan itu Nabi sudah lahir belum? Belum. Nabi kita lahir tahun 571 Masehi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dimanfaat kepada panjenengan semua. Baik, ada yang mau tanya? Saya tadi menjelaskan bahwa sesuai tafsir yang tadi disampaikan bahwa yang satu itu bukan Nabi Isa, tapi Yudas. Saya juga kemudian bagi bertanya, ketika saudara-saudara kita hari ini memperingati Paskah, arti pada hari Ahad, itu kan mereka mengakui kalau Isa itu yang bisa. Tapi kenapa pada tanda atau pada hari yang lain dia mengakui bahwa ada kenaikan Isa Al-Masih? Ini kan artinya bertolak belakang. Sudah dulu, tapi ada peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Kira-kira titik temunya gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ingin saya jelaskan kembali, ada sesuatu yang sama, ada sesuatu yang beda antara kita dengan mereka, ya. Sesuatu yang sama itu apa? 1, sesuatu yang samanya, tokoh yang bernama Isa Al-Masih ini dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Sayyidah Maryam atau Santa Maria. Tanpa sentuhan laki-laki, dilahirkan atas mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Itu sama, ya. Yang kedua, tokoh yang bernama Isa Al-Masih ini sama-sama naik ke langit, ya. Menurut kita naik ke langit, menurut mereka juga naik ke langit. Jadi yang sama 1 atau 2? 2. Yang beda apa? Yang beda cuma 1 saja bedanya. Apa bedanya? Menurut kita, dia tidak terbunuh, tapi langsung naik, langsung diangkat oleh Allah. Sedangkan menurut saudara kita, kaum Kristiani, dia mati dulu,
3 hari di dalam perut bumi ini, baru kemudian bangkit naik ke langit. Nah, itu bedanya. Ya, bedanya di situ. Jadi menurut Islam dia tidak mati, tapi langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut saudara kita non-muslim, dia mati dulu baru kemudian naik. Pasca itu memperingati hari penyalibannya. Dan kalau penyaliban berarti kematiannya. Quran menggunakan redaksi wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan sekaligus tidak menyalibkannya. Membunuh itu berarti konsep kematian. Sedangkan salabuhu itu proses cara bagaimana dia mati. Dan itu yang ditolak menurut Al-Quran. Jadi kalau begitu, bedanya satu, yang sama dua. Nah, hal kayak begini harus paham. Jadi kalau kita sudah paham begini, sudah sangat-sangat benar seperti yang dikatakan Quran. Itulah sebabnya ada sesuatu yang aneh dalam kitab mereka itu menyebutkan begini. Ketika disalibkan itu, Eli, Eli, lama sabakteni. Kalau diarabkan, Ilahi, Ilahi, limada taroktani. Kalau saya bunyikan begini, mirip enggak? Jadi, kalau di dalam bahasa Arab disebutkan Eli, Eli, lama sabakteni. Kalau bahasa Arabnya, Ilahi, Ilahi, limada taroktani. Kalau diterjemahkan, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, kalau dia menyebut Tuhanku, Tuhanku, berarti dia Tuhan atau bukan? Kalau bahasa kita, maksud jeruk makan jeruk? Ya, kalau bahasa kita ini. Nah, dari situlah kita bisa mengerti. Ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang sama. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin paham mengenai Al-Quranul Karim. Sudah saya jawab ya, berarti? Oke, mudah-mudahan manfaat. Kalau nggak ada, berarti sudah sangat paham. Nah ini, Pak Huda mau tanya. Kok nggak ada ceritanya? Kisah gitu. Apakah Nabi Isa itu sudah berkeluarga atau belum? Ini saya jelaskan ya. Nabi Isa itu dakwah kepada umatnya hanya 3 tahun saja. 3 tahun itu dakwahnya betul-betul apa itu? Ngoyo, tahu ngoyo? Kerja keras. Sangat kerja keras. Tetapi Bani Israel itu betul-betul luar biasa itu, bandelnya itu. 3 tahun masa yang sangat singkat. Toh Bani Israel itu sulit untuk beriman. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Maka mereka ini membenci Nabi Isa itu luar biasa. Makanya bukan disebut Al-Masih. Mereka menolak dia. Menyebut Rasul juga bukan. Dia orang Yahudi yang dianggap sebagai penyesat bagi orang Yahudi. Nah, sekarang saya ingin jawab pertanyaan dari Pak Huda ini. Kerja keras yang ngoyo tadi itu, dakwah sana, dakwah sini, dikejar-kejar itu, sampai-sampai dia kesulitan untuk mencari pasangan. Dan memang menurut Alkitab sendiri, saudara kita kaum Kristiani, dia tidak menikah. Belum menikah, bukan tidak menikah ya, belum menikah. Nah, menurut tradisi Islam, dia nanti datang ya dan punya istri dan nanti dia meninggal dan dimakamkan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah peristiwa di akhir zaman nanti. Jadi nanti Nabi Isa itu akan dimakamkan di sebelah makam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya dia belum menikah. Belum. Dan Nabi Yahya itu berarti mereka menyebut Yohanes Pembaptis. Itu juga belum menikah. Dan dakwahnya pun singkat. Jadi 2 orang ini selisihnya hanya 6 bulan antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Dari keluarga besar yang sama.
Nabi Isa ketika diburu-buru nggak sempat nikah. Nabi Yahya juga diburu-buru nggak sempat nikah, sampai pada akhirnya dia digorok lehernya. Seperti cucunya Nabi yang bernama Sayyidina Hussein, digorok lehernya. Coba bayangkan. Dari sinilah kita bisa tahu menikah dan tidak menikah itu perjalanan hidup. Ulama-ulama kita ada nggak yang menikah? Ada. Tapi ada juga yang tidak menikah. Bukan tidak mau menikah, belum sempat menikah. Di antaranya siapa? Imam Nawawi. Yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah. Karyanya banyak, tapi nggak sempat menikah. Kenapa? Nulis terus. Nah, hari-hari begini juga ada teman saya itu dosen, nulis terus sampai nggak sempat mikir nikah. Usianya di atas saya, nggak sempat mikir nikah. Karena begininya terus. Di lingkungan kita ada nggak yang begitu? Ada juga. Nah ini apa ya, fakta real di lapangan. Jadi intinya Nabi Isa belum menikah. Tadi kan misalkan baru saya itu kan kalau gimana itu kan sangat bagus itu. Bisa dalam awalnya orang Muslim. Kawan. Kalau yang sekarang itu hubungan antara orang-orang Israel dengan orang-orang Syiah itu seakan bersatu itu. Orang Israel dengan orang Amerika itu. Ya kan sekarang Israel dan orang Syiah itu saat bersatu melawan bersatu. Gimana? Kalau yang saya tahu, menurut ayat Al-Quran itu secara jelas disebutkan antara Nasrani dan Yahudi itu tidak akan rela sebelum kita mengikuti millah mereka. Bahwa Israel dan Nasrani ini memang betul-betul punya tujuan sangat besar untuk membuat kita ini mengikuti mereka. Dan dari situlah kita bisa paham bahwa apa yang terjadi sekarang ini memang ada semacam grand design. Grand design untuk apa? Supaya kita tidak punya komitmen besar dalam keislaman ini. Tetapi di sini kita harus sadar, ini bukan sekedar tafsir. Ini juga bicara soal geopolitik. Apa itu geopolitik? Ya, elit global ini. Jadi perang yang terjadi sekarang itu, ya, ini bukan sekedar perang biasa, ini perang proksi. Apa itu proksi? Bolo-boloan. Ini bolonya siapa, ini bolonya siapa. Ini kaitannya dengan apa? Energi. Ya, energi yang sekarang. Nah, coba itu kita lihat, saya sambil beri contoh konkret aja. Selat Hormuz itu kalau ditutup, kira-kira sekarang kita lihat kolaps enggak ini dunia? Kolaps. Kita itu sebetulnya juga hampir mirip punya kayak begitu. Kalau seandainya Selat Malaka itu kita tutup, kira-kira dunia kolaps nggak? Kolaps. Kita itu punya senjata itu. Cuma kadang-kadang kita ini nggak sadar dengan potensi kita ini. Pak Menteri bidang apa itu? Pangan kalau nggak salah. Kalau CPO itu kita keep, tidak kita berikan kepada dunia ini, karena 60% yang punya CPO itu kita. Kalau kita keep nggak kita akan keluarkan. Kira-kira dunia kolaps nggak? Kolaps. Kita punya potensi besar seharusnya. Cuma kadang-kadang ya banyak koruptor ini masalahnya. Koruptor ini yang bikin masalah. Mudah-mudahan ini BBM nggak naik ya. Kalau naik semua kira-kira bagaimana ini terjadi? Wallahu a'lam, saya nggak bisa jawab. Jadi ini skenario besar. Jadi jangan terlalu sepaneng, karena ini adalah perubahan geopolitik. Ini yang disebut Pax Amerika sudah mulai roboh sekarang, akan diganti dengan Pax yang lain. Nggak tahu Pax Yudaika atau Pax Iranika atau Pax apa Pax Rusia, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini ada perubahan kekuasaan dari Amerika ke kekuasaan yang lain.
Mudah-mudahan kekuasaan Islam akan menjadi kenyataan. Cuma kita sekarang bangsa Arab ini sedang menunggu siapa ini yang lebih kuat dan mereka akan menyatukan satu barisan. Ini langkah besar sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat bagi panjenengan semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.